Sudirman. Kebakaran apa nih? Gede banget asapnya cuy. Baru aja nih terjadi. Wow. Kepulan asap hitam keluar dari salah satu ruangan di gedung Bank Panin di Jalan Sudirman, Jakarta Pusat. Asap pekat yang sempat disertai percikan api membuat para karyawan panik dan langsung berhamburan keluar gedung. Mereka khawatir api semakin membesar dan menyambar ke ruangan lainnya. Petugas pemadam kebakaran langsung diterjunkan guna memadamkan api. Meski belum diketahui penyebabnya, namun api berasal dari salah satu aktivitas pengelasan di sebuah ruangan yang dijadikan sentral pendinginan ruang. Sementara dugaan sementara ya lagi ada pengelasan katanya. Itu dugaan sementaranya, tapi masih dicek sama pihak kepolisian. Kalau dari pihak kita hanya dari koreksi dari pihak gedung, informasinya itu. Tapi kalau secara ini kan dari pihak kepolisian yang lebih tepat, gitu. Beliau akan cek langsung. Yang dari itunya ya? Inafisnya dia kan polisi lain, itu mungkin ada pengecekan lanjutan lagi. Api baru dapat dipadamkan setengah jam kemudian. Akibat kejadian tersebut, aktivitas perkantoran di gedung Bank Panin sempat dihentikan. Dari Jakarta Pusat, Raniston Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah rumah berlantai 4 yang dijadikan sebagai dapur makan bergizi gratis di Cipayung, Jakarta hangus terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Bambu hapus. Kobaran api dan asap tebal membumbung tinggi saat rumah berlantai 4 yang dijadikan dapur program pemerintah makan bergizi gratis di kawasan Setu, Cipayung, Jakarta Timur terbakar Selasa sore. 15 mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi guna memadamkan api. 1 jam kemudian api berhasil dipadamkan. Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting listrik. Dari konsletnya itu, tadi antara kabel itu pasti ada percikan. Nah, di atas, paling atas sendiri. Ya. Karena kita memang sekarang lagi persiapan untuk biasa, catering untuk ini, untuk program pemerintah. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa tersebut, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Sementara itu, kini pihak kepolisian Polsek Cipayung tengah melakukan penyelidikan terkait kasus kebakaran ini. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Ribuan warga mengungsi di posko Mapolres Jakarta Pusat usai peristiwa kebakaran Kemayoran yang menghanguskan lebih dari 543 rumah. Para pengungsi berharap mendapat tempat tinggal sementara usai rumah mereka hangus terbakar. Beralaskan terpal, para pengungsi mendimi lokasi pengungsian di posko Mapolres Jakarta Pusat. Selain makanan, mereka pun mendapatkan pemeriksaan kesehatan dari petugas. Para pengungsi berharap mendapatkan bantuan berupa selimut dan tempat tinggal sementara karena rumah mereka sudah hangus terbakar. Tercatat sebanyak 543 rumah hangus terbakar atas peristiwa ini. 607 kepala keluarga atau 1.797 jiwa kehilangan tempat tinggal karena api meluluh lantakkan rumah mereka. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Diduga mencuri di lokasi kebakaran Kemayoran Gempol, Jakarta Pusat, 2 pemuda babak belur di amuk warga. Kedua pelaku beraksi bersama 3 orang lainnya menjarah harta benda milik korban kebakaran. Emosi warga korban kebakaran di Kemayoran, Jakarta tak terbendung saat mendapati sejumlah pemuda tak dikenal memasuki rumah mereka yang hangus terbakar.
2 dari 5 pemuda babak belur dihajar massa karena diduga hendak menjarah barang-barang korban kebakaran. Sejumlah warga akhirnya mengamankan kelima pelaku untuk diserahkan ke polisi. Itu masalah itu Pak, tembaga itu bukan warga sini, dia ngambil tembaga sini, habis itu juga gerak-geriknya mencurigakan juga Pak. Terus dia udah sempat ngambil sesuatu? Sempet sih sedikit doang, langsung ketahuan sama anak-anak sini Pak. Kebakaran selama 5 jam melanda 11 RT di 2 RW Kelurahan Kebon Kosong, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat. Dugaan sementara, kebakaran ini dipicu dari korsleting listrik dari salah satu rumah kontrakan berlantai 2. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi penganiayaan di tempat umum dengan modus pengeroyokan di Sidoarjo, Jawa Timur akhirnya terungkap. 12 pemuda yang 3 diantaranya anak di bawah umur ditangkap polisi di sejumlah tempat berbeda. Setelah melakukan penyelidikan, tim Reskrim Polresta Sidoarjo akhirnya berhasil menangkap sejumlah pemuda yang diduga melakukan penganiayaan dengan cara mengeroyok korban menggunakan senjata tajam. Sebanyak 12 orang dan 3 diantaranya tergolong anak di bawah umur berhasil disergap dan ditangkap di sejumlah tempat yang berbeda. Tidak hanya menangkap para pelaku penganiayaan, polisi juga berhasil mengamankan 10 senjata tajam jenis celurit dan sejumlah handphone serta motor yang digunakan pelaku saat melakukan aksi penganiayaan. Aksi para pelaku terbilang cukup sadis. Pelaku tega melukai korbannya yang diincar dan ditemui di tempat umum dengan senjata tajam yang dibawanya. Sementara korban penganiayaan para pelaku ini tercatat ada 3 orang yang semuanya kini dirawat di rumah sakit. Motifnya bervariasi, ada yang motifnya karena balas dendam, ya, karena sebelumnya ada terjadi cekcok atau perkelahian, ya. Kemudian ada juga yang dari media sosial, ya, dari media sosial ada percakapan-percakapan yang menyinggung perasaan, gitu ya, masing-masing dari pemuda-pemuda ini kemudian nanti berjanji untuk bertemu di suatu tempat yang kemudian melakukan perkelahian di situ. Ya, dan kami dari Satreskrim Polresta Sidoarjo ya akan terus melakukan upaya pengungkapan kasus dan menindak tegas ya kepada para pelaku ya yang tentunya akan mengganggu keamanan dan situasi Kamtibmas di wilayah Kabupaten Sidoarjo. Untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut, saat ini 12 pelaku diamankan di sel tahanan Polresta Sidoarjo. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Prabowo Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, viral di media sosial, wisatawan asing di Bali dimintai uang Rp200.000 oleh 2 oknum polisi saat melapor ke jambretan. Propam Polda Bali pun memeriksa 2 petugas polisi tersebut. So yeah, how much did they say 200. 200,000? Yeah. For that? Yes. Viral di media sosial, WNA asal Kolombia berinisial SGH diduga diperas 2 oknum personel SPKT Polsek Kuta Bali. WNA tersebut awalnya ingin membuat laporan kehilangan usai dijamret ponselnya di kawasan Jalan Uluwatu, Jimbaran. Saat itu, Aibtu GKS dan Aibtu S menyarankan korban agar melapor ke Polsek Kuta Selatan karena penjamretan terjadi di wilayah hukum Kuta Selatan. Namun korban tak mau dengan alasan darurat dan meminta dibantu untuk keperluan klaim asuransi di negaranya. Aibtu GKS dan S pun mengaku bersedia membantu membuatkan laporan dengan syarat uang Rp200.000 untuk biaya administrasi. Ya, sementara didalami oleh Propam, ya termasuk barang buktinya sudah kita amankan. Kalau memang terbukti bersalah ya pasti kita tindak lanjuti ya. Itu pelanggaran kode etik pada saat melapor. Ini masih kita dalami ya. Kita masih dalami karena kita masih butuh keterangan yang jelas. Apa motivasi kemudian dia menerima uang itu? Apa memang meminta atau ditawarkan atau bagaimana gitu ya. Tapi dugaan awal memang ada kesalahan dari anggota kita ya. Ini masih dalamnya oleh Propam. Untuk kepastiannya nanti kita lihat hasil pemeriksaan dari itu. Aibtu GKS dan Aibtu S tengah diperiksa Propam Polda Bali dan mengaku telah menerima uang. Keduanya terindikasi melanggar kode etik profesi Polri dan terancam sanksi demosi hingga PTDH. Dari Badung, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan.
Warga negara Cina yang diduga menyuap petugas di Bandara Soekarno-Hatta telah ditangkap. Sebelumnya pelaku telah membuat video permintaan maaf. 关于本人2025年1月16号发布入境印度尼西亚的视频，在印尼本土上的热搜，印尼的新闻也发布了该视频。 Seorang warga negara Cina yang diduga menyuap petugas dengan menyelipkan uang di dalam paspornya guna mendapatkan jalur hijau di Bandara Soekarno-Hatta membuat video klarifikasi dan permintaan maaf. WN Cina tersebut mengatakan uang Rp500.000 di paspornya digunakan untuk biaya visa. Dia pun juga mengaku video yang diunggah sebelumnya telah menimbulkan kesalahpahaman dan berdampak kepada pemerintah Indonesia. Terkait hal tersebut, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan IMIPAS Agus Andrianto menyebut pihaknya telah mengamankan WNA asal Cina yang membuat konten video menyelipkan uang senilai Rp500.000 di paspornya. Sebelumnya, viral di media sosial video yang memperlihatkan seorang warga negara Cina sedang menyelipkan uang di dalam paspor miliknya. Dalam narasinya, uang Rp500.000 ini diduga akan diberikan ke petugas Bandara Soekarno-Hatta guna masuk ke Indonesia tanpa pemeriksaan. Tim Liputan iNews melaporkan.